Melanjutkan cerita Xiaoyan. Xuan Gongxi lantas mempersilahkan semua peserta untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Di sisi lain, kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Semua orang berhak untuk mengarahkan bakat serta upaya mereka secara maksimal demi menyempurnakan pil obat-obatan yang paling bagus dari segi kualitas maupun kuantitas. Setelah menempati tempat yang telah disediakan, para peserta ujian kemudian mengeluarkan kuali obat masing-masing, dan acara penyempurnaan pil obat pun akhirnya dimulai. Chou Ying, Song Qing, serta Dan Chen juga segera mengeluarkan nyala api milik mereka. Kekuatan api yang dilepaskan oleh Chou Ying disaksikan langsung oleh Xiaoyan. Bukankah itu adalah energi dari api iblis darah? Jenis api ini sangatlah aneh dan berbahaya. Xiaoyan pernah membacanya di salah satu buku yang telah ditinggalkan oleh Yao Lao. Dijelaskan, api iblis bukanlah sebuah kekuatan yang terbentuk secara alami, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan api itu merupakan api buatan yang hampir mirip dengan api transformasi kehidupan. Sementara Munggu mengeluarkan esensi api hati laut, namun kekuatan api surgawi Xiaoyan jauh lebih kuat dan mendominasi dari apa yang dimilikinya. Seketika, lapangan terbuka berubah menjadi keributan. Keterkejutan dalam pandangan semua orang benar-benar tak menyangka saat mengalihkan pandangan mata mereka, melihat lautan api hijau yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Posisi peringkat api surgawi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan api milik Munggu dan yang lainnya. Xuan Gongxi lantas berkata, kekuatan dari pria bertudung hitam ini seharusnya adalah esensi murni dari api hati laut peringkat ke-15. Tetapi apa yang dimiliki oleh Xiaoyan tampaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan api biru tersebut. Selain itu, tampaknya cukup familiar dengan pemuda ini. Hal ini semakin menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran api surgawi muncul di sini. Masuk ke tahapan penggabungan ramuan obat-obatan, Xiaoyan mengeluarkan 3 kotak yang dimana bahan di dalamnya memiliki kandungan yang sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan pil sekering darah penumbuh tulang. Bahan-bahan obat kemudian dimasukkan ke dalam kuali. Didukung dengan suhu pembakaran api surgawi, selanjutnya Xiaoyan memasukkan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Untuk meleburkannya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sampai ketika semua ramuan obatnya berhasil dipecahkan menjadi satu, maka langkah pertama sudah dianggap telah tercapai. Dengan penyempurnaan, seluruh peserta ujian terus berjuang demi memberikan hasil terbaik. Bahkan, meskipun sudah banyak pesaing yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka, tetapi nampak tidak satu pun dari pil obat itu yang mampu menarik sebuah pil petir. Hal itu menandakan pemurnian mereka hanyalah berada di level ke-7 tingkat rendah. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah kuali obat Chou Ying serta beberapa perwakilan utusan klan besar lainnya. Riak energi yang dipancar dalam kuali obat mengeluarkan sebuah fluktuasi yang tidak biasa. Sebuah ledakan besar lantas mengguncang dari bawah. Suara ledakan bergema menuju atas langit. Persaingan semakin ketat di antara mereka. Jelas sudah ada yang berhasil menciptakan sebuah pil obat dengan kualitas yang tinggi. Obat tingkatan ke-7 level menengah akhirnya terlahir. Namun Xiaoyan tetap terfokus, dan para peserta yang masih bertahan diantaranya adalah Chou Ying, Munggu, Song Qing, dan Dan Chen. Mereka sudah jelas bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh menara pil. Karenanya dari semua urutan yang disebutkan, mereka tetap berhati-hati untuk menyempurnakan pil obat yang akan menjadi penentu siapakah yang mampu menduduki juara pertama. Singkatnya, beberapa orang berhasil memperbaiki pil tingkat ke-7. Namun tidak bisa dipungkiri, sudah banyak pula yang terjatuh dan gagal. Tetapi ada satu orang yang dimana Xiaoyan mampu merasakan bahwa tampaknya orang tersebut adalah salah satu alkemis dari generasi senior yang mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang samar-samar bisa diyakinkan dia telah berada di level ke-7 tingkat tinggi, bahkan sudah mendekati penghalang tingkat 8.
Orang itu adalah tetua King Hua yang dulu pernah bersaing dengan Yolo dalam perebutan api dingin tulang. Pandangan Xuan Kongxi teralihkan ke pria bertudung hitam. Aura dari orang ini masih tersembunyi sampai sekarang, apalagi wajahnya tidak nampak sama sekali. Aku penasaran siapakah dirinya. Ketika pemimpin menara tentu saja menunggu hasil terakhirnya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan identitas apapun ketika pembentukan pil obatnya berhasil nanti. Pembentukan pil obat tingkat 7 selanjutnya berasal dari Song King. Suara gemuruh kemudian pecah menghantam cakrawala, dan terlahirlah sebuah bulatan pil obat melingkar tampak seperti mutiara. Disusul dengan ledakan selanjutnya yang berasal dari Danchen. Kekuatan pil petir lantas mengguncang cakrawala. Petir perak menutupi langit, tetapi tampak diperlihatkan bahwa pilar cahaya yang meletus ke arah atas terbagi menjadi dua warna. Sungguh sesuatu yang di luar dugaan, membuat seluruh tatapan penonton menjadi heboh. Keributan dari atas kursi panggung tak bisa tertahankan. Saat menyaksikan hal tersebut, ini adalah kali pertama mereka menyaksikan kemunculan dari pil petir dua warna. Xuan Kongxi terkejut. Gadis kecil ini dapat menyempurnakan pil obat tingkat 8 dengan memiliki petir dua warna. Tidak bisa dipungkiri, pil obat tingkat 8 sudah bisa dianggap sebagai kedudukan puncak di dalam dunia alkemis. Dan Chen menyeka bekas kelelahan di wajahnya. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia. Cao Ying lantas berkata, "Kau benar-benar telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun tidak semudah itu untuk membuatku mengaku kalah denganmu." Sebuah segel tangan kemudian terbentuk. Dengan kalimat pembangkitan, sebuah jejak energi warna merah darah lantas dengan cepat meletus menembus cakrawala. Awan gelap kembali menyelimuti panggung batu, merupakan sebuah pertanda bahwa hal itu adalah kelahiran pil obat tingkat 8. Pemandangan yang luar biasa membuat Song King cukup tercengang. Tidak disangka kedua wanita ini memiliki kekuatan bagaikan monster. Inilah persaingan acara menampil yang sebenarnya. Namun sebenarnya, Song King malah meremehkan kekuatan Xiaoyan. Tampaknya pemuda itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Baru saja memikirkan hal tersebut, tiba-tiba riak energi hijau meletus dalam kualis Xiaoyan. Tak terhitung banyaknya pemandangan teralihkan padanya. Kumpulan awan yang jauh lebih gelap terbentuk dari atas awan, menyebabkan Xuan Kongxi berdiri dari kursinya sembari mengatakan, "Akankah ini muridnya Chen? Apakah dia dapat mengikuti jejak gurunya yang pernah mendapatkan kemuliaan di masa lalu?" Pandangan Mugu juga seketika terbelalak saat menyaksikan bocah ini. Dari orang tua itu, aku ingin tahu seberapa besar kemampuan gurunya. Xiaoyan mencampurkan energi spiritualnya ke dalam pil obat. Seketika bergetar. Cahaya panas benar-benar menyebar di atas langit. Fluktuasi semacam ini bahkan Xuan Kongxi sampai berkata, harusnya ini adalah proses pembentukan pil tingkat 8. Pemuda ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun aku ingin tahu berapa banyak pil petir dengan warna yang berbeda yang bisa dia tarik. Setelah itu, energi hijau melonjak tinggi menghasilkan sebuah body petir dua warna. Tapi ada satu lagi kejadian yang paling mengejutkan. Selain dari warna hijau serta perak, pembentukan energi yang meledak naik tiba-tiba bercampur dengan warna merah cerah. Hal itu benar-benar membuktikan sebuah hal yang di luar dugaan. Xiaoyan berhasil menarik ledakan petir dengan kombinasi 3 warna. Bahkan warnanya jauh lebih pekat dan padat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Cao Ying. Penonton dibuat takjub, tak bisa terucap kata. Ini adalah kali pertama dia melihat seseorang yang bahkan generasi berbakat seperti Cao Ying tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebuah badai petir yang dihasilkan juga membentuk esensi dari avatar naga hijau gemuruh dari langit. Riak ledakan percikan kekuatan yang mengerikan menutupi sebuah alun-alun lapangan. Disusul dengan tetua King Hua, sebuah ledakan beruntun kembali terjadi. Riak energi meletus naik ke atas. Apa yang dihasilkan juga adalah sebuah pil petir dengan kombinasi 3 warna. Kemampuan orang tua ini meningkat cukup signifikan,
tetapi selanjutnya hanya tersisa orang itu. Munggu tertawa dengan kejam sembari berkata, kemampuan yang diajarkan Yao Chen kepadamu ialah tidak seberapa. Setelah mengatakan itu, sebuah badai energi petir kemudian mulai terbentuk dari bawah ke atas, sehingga dengan kejadian itu terungkaplah sebuah sosok di balik pria bertudung hitam tersebut ternyata adalah Munggu. Tatapan ketiga pemimpin menara Piu terkejut ketika pria bertudung hitam itu menunjukkan wajah aslinya. Bagaimana mereka bertiga tidak bisa menghentikan pertandingan di tengah jalan. Mereka hanya bisa berharap orang lain bisa menyaingi Munggu untuk menjadi peringkat pertama. Kilatan tajam terlihat di wajah Munggu. Sebuah badai petir yang diiringi dengan naga bergemuruh menembus cakrawala, menghasilkan sebuah kombinasi dua warna. Selama beberapa saat kemudian, maka terbentuk lagi badai petir dengan 3 warna. Tetapi tampaknya itu belum berakhir. Gejolak yang berlapis terus meningkat, menembus pembentukan kombinasi 4 warna. Xuan Kongxi semakin dilanda dengan kekejaman. Fluktuasi ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak. Munggu berkata, sudah kubilang, tempat jura adalah milikku. Zhao Ying dan Song Qing mulai merasakan sebuah firasat buruk. Bajingan tersebut benar-benar di luar dugaan mampu menciptakan sebuah badai petir dengan kombinasi 4 warna. Munggu berkata kepada Soyan untuk mengeluarkan segala kemampuannya. Bahkan gurumu Yao Chen tidak akan bisa bersaing denganku.